ini herbal alami untuk disfungsi seksual yang kita sebut sebagai power honey yang terdiri dari akar maka gitu ya, kayu akwai, ada kunyit atau kurkumin gitu ya, kemudian ada biji kelor, ada fenugreek atau hilbah, kemudian ada madu yang dikombinasi menjadi madu yang powerful gitu ya, yang menggunakan teknologi nano. Bisa memperbaiki memori. Jadi ingatan itu jadi kuat, mencegah pikun atau penyakit Alzheimer. Nah, kemudian juga ada antioksidan. Kuat antioksidan inilah yang nantinya akan mencegah kanker. Jadi ini bonus-bonusnya walaupun ini merupakan komponen yang tadi arahnya adalah memperbaiki vitalitas, memperbaiki libido dan potensi seksual, ternyata ada bonus yang lain. Termasuk juga maka ini memiliki anti-inflamasi. Kemudian ada kunyit. Nah, kunyit ini komponen yang bisa digunakan sebagai terapi adalah kurkuminnya. Kurkumin itu adalah isolat yang membuat kunyit warnanya kekuningan. Jadi warna kuning pada kunyit itulah yang kita sebut sebagai kurkumin. Pada jahe ada kurkuminnya juga, tapi kecil. Semua empon-empon itu memiliki kurkumin. Ya, tetapi kurkumin pada selain kunyit biasanya prosentasenya kurang tinggi. Karena yang paling kalau kita lihat semua empon-empon itu ya, tanaman apotek hidup gitu ya. Itu kalau dibuka rimpangnya itu kalau yang kita lihat warnanya yang paling kuning itu ya kunyit. Temulawak ada kurkuminnya juga ya, juga ada sebut kurkuma gitu ya, kurkuma temulawak, tapi warna kuningnya tidak seperti kunyit. Jadi sama-sama mengandung kurkumin, tapi kunyit itu menjadi pilihan karena kurkuminnya paling tinggi di antara warnanya. Karena kurkumin inilah yang dahsyat ya. Jadi ini bisa digunakan untuk gangguan libido, potensi seksual yang disebabkan karena masalah prostat, karena bisa mencegah peradangan prostat. Biasanya kalau sudah terkena prostat itu kan kencing susah karena pembengkakan, akhirnya pakai kantong atau urin bag gitu ya. Nah, hal seperti ini apalagi kalau sudah operasi prostat itu biasanya terus setelah operasi itu jadi impoten. Ya karena memang prostat itu juga bagian dari aksesoris untuk apa namanya seksual laki-laki gitu ya. Wanita tidak ada prostat gitu ya, hanya laki-laki saja yang punya. Nah, jadi kurkumin memperbaiki kualitas sperma. Jadi bagi yang mungkin belum memiliki keturunan, kurkumin ini bisa atau kunyit ini bisa digunakan untuk memperbaiki kualitas sperma sehingga nantinya mungkin ada yang spermanya itu jumlahnya kurang, terus gerakannya kurang bagus, jumlahnya banyak tapi gerakannya kurang bagus. Terus jumlahnya banyak, gerakannya bagus, tapi morfologinya, bentuknya itu berantakan. Yang kalau nanti terjadi pembuahan, takutnya malah bayi cacat. Gitu ya. Karena spermanya itu komponennya itu morfologinya itu jelek gitu ya. Sehingga ini bisa diperbaiki kualitasnya dengan kandungan kurkumin. Nah, ini kita formulasikan yang tadi maka kurkumin, kemudian juga kayu akwai. Nah, ada tambahan lagi dari dalam negeri kita. Ini memang negeri kita ini kaya dengan komponen herbal. Biji kelor atau Moringa olivera. Ini biasa kita sebut sebagai superfood. Kenapa superfood? Karena memang nutrisinya luar biasa gitu ya. Hanya memang kita tidak diminta untuk makan daunnya atau makan sayurnya, enggak. Ini kita sudah ambil sarinya. Jadi tidak perlu daunnya, tapi kita ambil sarinya, ini ekstraknya. Ini antioksidan kuat ya, mengandung nutrisi, vitamin, mineral dan zat lain ya yang kalau kita lihat riset-riset nanti boleh di googling deh gitu ya. Biji kelor itu isinya apa dan lain sebagainya, itu vitamin E-nya berapa, vitamin C-nya berapa, itu dahsyat. Nah, untuk terkait dengan vitalitas dan kesehatan, ini bisa memperbaiki kualitas sperma untuk kesuburan laki-laki. Nah, juga mencegah impotensi karena memperbaiki potensi seksual laki-laki. Serta tambahan seperti kunyit tadi itu memperbaiki atau melindungi prostat sehingga tidak harus mengalami yang namanya pembesaran prostat, apalagi mudah-mudahan tidak, naudzubillah min dzalik, kanker prostat itu lebih ngeri lagi gitu ya. Sehingga biasanya kalau gangguan prostat itu dialami oleh laki-laki yang sudah mulai usia di atas 50 ya, biasanya gejalanya pipisnya udah mulai seret dan lain sebagainya. Itu harus hati-hati dan biasanya tidak hanya pipisnya bermasalah tapi juga kehidupan seksualnya bermasalah. Nah, ini punya potensi nanti juga keluarganya bermasalah, cekcok sama istri dan lain sebagainya, diawali dari masalah kehidupan seksual. Ini ada hilbah.
hilbah atau hulbah, sebagainya punya hulbah atau fenugreek. Ya, fenugreek. Ini fungsinya bisa meningkatkan libido, tapi bonusnya menekan kadar gula darah. Sehingga bagi yang punya impotensi karena masalah diabetes, nah ini manfaat karena selain libidonya diperbaiki, gula darahnya juga dikoreksi, gitu ya. Terus bisa mencegah kanker, menjaga kesehatan jantung yang tadi kita sudah jelaskan di atas. Oh, ternyata impotensi itu sebabnya apa? Penyakit medis, salah satunya diabetes, jantung, hipertensi. Nah, ini kenapa ini dimasukkan? Karena punya potensi ke sana. Ditambah lagi mengendalikan obesitas, gitu ya. Mengendalikan obesitas bagaimana ya? Tentu saja harus didukung dari kitanya sendiri membatasi kalori, gitu ya. Dan juga ada aktivitas lifestyle yang kita kerjakan seperti olahraga dan lain sebagainya. Nah, ini hanya sifatnya membantu. Membantu itu nafsu makannya terkendali, aktivitasnya punya kesemangatan untuk aktivitas dan lain sebagainya. Karena kalau obesitas kita jangan hanya mengandalkan makan ya, tapi juga mengandalkan juga aktivitas yang lainnya sehingga terbantu dari dalam maupun dari aktivitas kita. Nah, kemudian yang lain, nah ini yang komponen dari semua komponen yang tadi sudah kita sebutkan dan manfaatnya dan cara kerjanya, ini dipadu dalam madu. Ya, madu ini kenapa kita pilih? Karena dia bisa menjadi pelarut di semua komponen di atas, ya, yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, madu itu kalau dikonsumsi, tubuh itu paling cepat kalau ada komponen yang ada komponen gulanya. Seperti madu ini kan ada komponen fruktos dan glukos, itu langsung bisa diproses oleh tubuh secara cepat dan apa namanya penyerapannya juga berlangsung secara cepat. Nah ini kalau menggunakan madu. Nah kemudian tidak hanya sekedar dicampur begitu saja, tidak. Produksi produk ini kita menggunakan produk yang namanya teknologi nano. Ya, kalau ini kita dapat informasi langsung gitu ya dari apa produsen bahwasanya teknologinya menggunakan teknologi nano. Teknologi nano ini apa sih kok kayak wah gitu loh ya. Sebenarnya begini, kalau kita konsumsi misalnya makan kangkung misalnya. Misalnya kita makan kangkung itu pengen kita asup zat besi. Karena ada orang yang oh ini saya anemia, saya pengen anemia atau HB saya naik gitu kan anemianya sembuh. Berarti kan harus makan makanan yang mengandung zat besi. Makan kangkung. Tapi di kangkung itu kan ada zat besinya. Hanya berapa zat besi yang terserap. Karena sebagian kangkung ini, kan kangkung itu dari tumbuhan, tidak dicerna secara sempurna. Jadi hanya di apa namanya serap zatnya, nanti ampasnya keluar. Nah, sebagian ampas itu masih mengandung zat besi. Sehingga tidak semua zat besi yang kita makan dari kangkung itu terserap oleh tubuh. Nah, bagaimana memastikan ya kangkung itu biar zat besinya itu bisa dikonsumsi ya harus dipisah antara zat besi dengan kangkung. Ya, dan tidak zat besi aja, zat besi itu dibuat molekulnya menjadi lebih kecil lagi. Karena untuk diserap oleh usus, molekul itu harus cukup kecil untuk bisa ngerembes masuk ke dalam usus. Kalau molekulnya masih gede-gede, apalagi masih di daun kangkung, ya nggak akan bisa diserap. Karena tubuh kita kan nggak nyerap daun. Tapi setelah dihancurkan, ya istilahnya digiling dulu, baru diserap. Nah, teknologi nano itu adalah bagaimana komponen-komponen herbal ya mungkin secara fisik masih sudah bentuknya halus serbuk tapi tidak semua serbuk itu kemudian lantas bisa diserap sehingga serbuk ini pun juga masih bisa dikecilin lagi yang mungkin kalau secara satuan apa metrik ya mungkin ada kita kan kenal kilometer desimeter sentimeter milimeter ya kemudian ada mikrometer nah paling kecil lagi di mikrometer nanometer jadi nanometer itu udah sepersekian ribu ya dari ukuran sehingga memang itu kecil sekali. Makanya kalau sudah komponen herbal itu dibikin selembut itu, ya kalau tepung beras, tepung apa terigu itu masih hitungannya belum sampai mikro. Ya belum sampai nano, mikro aja belum gitu. Ya kalau senti lewat lah, mili lewat lah ya. Tapi mili masih bisa terukur, masih bisa kita lihat gitu ya. Tapi kalau nano itu udah kecil sekali. Nah, komponen herbal inilah yang kemudian dicampurkan ke dalam madu ini kita buat dengan teknologi nano sehingga ketika dimasukkan ke dalam tubuh pencernaan kita tuh bisa langsung menyerap. Nah, itulah yang akhirnya kerja herbalnya bisa cepat. Karena begini, sebagian beranggapan bahwasanya yang namanya herbal itu kerjanya mesti lambat, lama.
Ya, padahal sebenarnya tidak harus seperti itu. Banyak herbal-herbal yang kerjanya cepat. Contoh misalnya, saya sekedar memberikan contoh. Maaf ini kalau apa namanya, karena ini bahan-bahan ini bahan herbal juga. Minum kopi. Ya, orang minum kopi kan tidak minum kopi sekarang terus ngantuknya hilang besok kan nggak begitu. Atau sebulan lagi, wah itu kelamaan. Orang pengen melek minum kopi sekarang kok ngantuknya hilang besok. Itu butuhnya kita melek sekarang gitu ya. Hilang ngantuknya besok ya mesti kelamaan. Nah, makanya kopi itu juga herbal, tapi herbal yang kerjanya cepat. Ya kerjanya cepat sekali. Nah, maaf misalnya ini tapi ini dilarang ya, jangan dicoba ya. Ganja misalnya atau apa namanya morfin atau mungkin ya kayak narkotika itu bahannya dari tumbuhan. Kokain misalnya itu bahannya dari buah koka. Ya itu kan buah-buahan, daun-daunan. Tapi begitu orang kena itu, ya langsung fly. Ya langsung fly. Efeknya seketika. Gitu kan. Bahkan itu digunakan dibuat sebagai obat bius di rumah sakit yang menjalani operasi dan sebagainya kan menggunakan turunan narkotika juga. Padahal itu dari herbal. Ini kerjanya cepat. Sehingga memang bagaimana membuat herbal itu kerjanya cepat. Nah, inilah tugas formulator. Kebetulan saya dalam hal ini tidak bekerja sebagai formulator, tapi memahami cara kerja formulator untuk membuat komponen-komponen herbal alami ini bekerja tidak nunggu minggu, bulan, atau hari, tapi dalam jangka waktu tepat. Salah satunya adalah dengan membuat dalam komponen apa namanya nano, itu formulator yang nantinya rahasianya di sana gitu ya. Nah, selain itu sebenarnya ada juga satu produk lagi yang bisa nanti dikombinasikan. Kebetulan ini juga produk yang bagus. Ya ini produk tibu nabawi yang berisi habatus sauda dan zaitun. Kenapa pakai produk tibu nabawi? Karena habatus sauda dan zaitun ini merupakan bahan alami yang sudah dipakai dari sejak zaman kuno ya, bahkan semua zaman pakai. Dan ini tercatat di zaman Yunani, Mesir, Romawi kuno sudah dipakai. Diteruskan sampai zaman Nabi mendapat stempel obat kenabian atau tibun nabawi. Kemudian digunakan hingga zaman modern, dikuatkan dengan riset-riset yang lebih lengkap dan mutakhir. Dengan klaim bisa mengobati semua penyakit selain kematian. Dan ini bukan slogan, karena memang riset-risetnya banyak. Saya memiliki ratusan gitu ya, riset-riset, jurnal-jurnal medis, ya jurnal farmasi, yang melibatkan habatus sauda dan juga zaitun ya untuk terapi. Dan kebetulan saya juga menterapi pasien-pasien saya sebagainya dengan ibu nabawi. Dan alhamdulillah yaitu khasiatnya luar biasa, hanya dengan itu saja tuh hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit sampai kanker, HIV, dan itu bisa banyak tertolong. Nah kalau ini produknya beda, yang namanya produk Abbas. Bisa digunakan kalau ada problem masalah disfungsi seksual karena adanya penyakit-penyakit yang sifatnya kayak hipertensi, diabetes, sindrom metabolik, dan juga yang lain-lainnya. Tapi kalau untuk produk andalan apa namanya untuk disfungsi seksualnya kita menggunakan formulasi yang ada di dalam Power Honey. Nah, demikian ini khasiat dari produk ini luar biasa. Saya pribadi sudah pernah menggunakan juga walaupun saat ini masih alhamdulillah tanpa suplemen apapun masih fit gitu ya. Tapi memang sudah niat dengan keluarga tidak nambah lagi karena 12 ini sudah cukup banyak gitu apa dua tim voli gitu ya. Kalau kita bikin tim voli sendiri itu nggak usah repotin tetangga karena anak kita sudah cukup gitu ya, tim laki 6 gitu ya, tim perempuan 6 gitu ya, udah cukup gitu ya. Kemarin sempat nyoba itu karena pengen tahu apa bener sih reaksinya, pada alhamdulillah ternyata benar-benar seperti itu. Nah, selanjutnya nanti kalau ada yang ingin menanya tentang produk ini atau tentang hal-hal yang terkait dengan tadi apa namanya disfungsi seksual, kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagaimana cara pakai Power Honey yang paling efisien dan efektif? Ya, ini banyak juga ditanyakan ya. Tadi saya bilang ada dua apa kondisi di mana kalau menggunakan produk ini harus diketahui dulu kondisi awalnya. Ada kondisi orang terganggu vitalitasnya karena penyakit, yang kedua karena bukan penyakit. Ya, misalnya masalah psikis, masalah yang lain-lainnya. Kalau tidak ada penyakit yang mendasari, itu reaksinya tidak perlu waktu lama. Ya, artinya begini,
Misalnya diabetes nggak ada, hipertensi nggak ada, jantung nggak ada, ya murni mungkin masalah psikis, masalah tadi yang finansial, apa stres kronis, itu pun nggak ada penyakit sama sekali. Itu langsung diminum ya sekitar 1 jam sebelum berhubungan, ya itu reaksinya langsung bisa terjam sebelumnya. Itu dosisnya, nah ini tergantung ini karena dosis itu saya pribadi hanya setengah sendok. Ya, hanya setengah sendok karena memang ada gangguan apa-apa kemarin nyoba. Tapi kalau ada yang gangguan bisa aja 1 sendok teh. Ya, 1 sendok teh. Jadi dosisnya cuma kecil sekali. Kalau kelebihan itu khawatirnya nanti ya reaksinya juga berlebihan juga gitu ya. Tapi intinya begini, kalau tidak ada penyakit ya setengah cukup. Tapi kalau bukan penyakit ya, kalau ada gangguan kronis gitu ya, itu cukup setengah. Tapi kalau ada gangguan stres kronis tadi itu cukup 1 sendok. Nah, kalau ada penyakit kronis seperti misalnya diabetes atau jantung atau hipertensi, biasanya reaksinya butuh waktu. Butuh waktu itu misalnya, karena kan harus ada yang diperbaiki dulu. Misalnya hari ini dikonsumsi. Nah itu nanti reaksi akumulatif. Hari ini mungkin reaksinya kurang. Hari kedua, mungkin hari ketiga. Ada juga yang hari kedua sudah langsung bagus. Ya, itu terkait dengan masalah vitalitas disfungsi seksualnya. Jadi cara pakainya kita lihat kondisinya dulu. Kalau kondisinya memang tidak ada penyakit, ya itu 1 sendok atau setengah saja. Dan itu langsung malam hari itu juga bereaksi. Tetapi kalau misalnya ada penyakit kronis tadi itu seperti diabetes dan lain sebagainya, biasanya butuh waktu antara 2 sampai 3 hari. Walaupun ada juga yang diabetes tapi belum parah ya. Sekali minum itu langsung malam itu bereaksi. Nah, itu hal yang bisa saya sampaikan untuk cara penggunaannya. Jadi memang tinggal nanti dilihat, saya ada penyakit enggak? Saya ada stres kronis enggak? Kalau cuma ini tambah gereng aja ya langsung seketika tersedia. Gitu ya, manfaatnya. Bapak, ada tidak Ya. pantangan makanan atau minuman yang mengganggu manfaat dari Power Honey sebelum konsumsi Power Honey? Ya, kalau makanan tertentu yang mengganggu penyerapan, selama ini kita belum menemukan makanan yang secara apa namanya spesifik mengganggu. Karena memang ini teknologinya nano. Jadi teknologi nano itu begitu dikonsumsi dia langsung terserap. Ya, jadi tidak interaksi sama yang lainnya itu tidak terjadi secara spesifik. Sehingga makan apapun oke-oke aja gitu ya untuk menggunakan produk ini. Sehingga ya aman misalnya mau dikombinasi. Hanya kalau untuk obat-obat kimia misalnya sedang mengkonsumsi obat dokter, misalnya. Sehingga malam itu mungkin harus minum obat anti kolesterol kayak seperti simvastatin kan itu minumnya biasanya malam. Ya, malam minum simvastatin. Nah, itu baiknya dikasih jarak. Jadi simvastatin dulu misalnya. Biasanya kan malam itu jam 7 misalnya. Nah, kalau misalnya mau berhubungan seksual, baru setelah jam 7 itu jam 8 minum ini gitu ya. Ini nanti reaksinya 1 jam kemudian gitu. Jadi kalau dari obat dokter paling bagus ya dikasih jeda, jangan dicampur karena interaksi antar obat itu kadang-kadang ya kita belum tahu, belum diriset secara utuh keseluruhan. Kan kita kalau mau ngeriset satu-satu masing-masingnya itu butuh waktu gitu ya, sehingga kita mengambil SOP bagaimana jangan dicampur langsung dengan obat kimia. Oh ya, sekali satu juga informasi, produk ini sudah dicek gitu ya. Karena begini, ada produk-produk yang menawarkan vitalitas, kemudian memperbaiki potensi seksual, libido dan sebagainya itu rata-rata dicampur dengan BKO, bahan kimia obat. Rata-rata campurannya itu sildenafil atau tadalafil. Kita punya 2 sertifikat, satu sertifikat itu ngecek tadalafil, satu sertifikat lagi itu ngecek tadalafil dan sildenafilnya, dan itu sudah buktikan ini tidak memakai BKO. Kebetulan saya pribadi kemarin lihat sendiri sertifikatnya ya. Mungkin kalau satu ketika perlu dicek lagi bisa gitu ya. Tapi intinya dari komponen yang sudah diproduksi itu kita sudah cek BKO-nya itu negatif sildenafil dan tadalafil. Biasanya kalau menggunakan komponen kimia ini reaksi yang terjadi itu begitu minum namanya obat-obatan untuk memperbaiki disfungsi seksual itu rata-rata kan melebarkan aliran darah cara kerjanya. Jadi aliran darah itu
dibuat melebar sehingga nanti ini cara kerja di organ kita laki-lakinya itu kan namanya penis itu bisa memanjang dan membesar itu kalau terisi oleh darah. Jadi pembuluh darahnya melebar, kemudian terisi darah ya setelah minum apa namanya obat-obatan itu kemudian membesar. Nah, pada kasus ini, biasanya yang melebar tidak spesifik hanya di organ vitalnya, tetapi juga di organ yang lain, di mata, di otak, di telinga, di hidung. Sehingga kalau di mata itu kalau habis minum obat-obat kimia yang sifatnya untuk boosting libido atau potensi seksual, itu kunang-kunang, kayak burem gitu. Walaupun cahaya ruangan itu terang itu jadi kelihatan burem. Terus ke hidung meler, meler tapi mampet. Ya hidungnya buat nafas susah. Jadi mau berhubungan seksual, orang seksual itu kadang-kadang ngos-ngosan kok malah hidungnya mampet itu malah ganggu. Kemudian wajah itu panas gitu ya. Terus kemudian kadang-kadang telinga berdenging, bahkan kadang sempoyongan, jantung berdebar. Nah ini kalau bahan kimia itu suka begitu. Makanya pemerintah itu kalau ada herbal hospitality dan sebagainya selalu dicek ada sildenafil atau dadanya enggak. Kadang-kadang kalau enggak dicek ternyata dicampur, nah ini sudah tidak amanah gitu. Intinya orang ngakunya herbal kok ada bahan kimia dicampurkan gitu. Nah itu hal-hal seperti itu kita care sekali. Makanya tadi kalau ditanya kalau dicampur dengan makanan yang lain, kalau makanan selama ini enggak masalah, tapi kalau bahan kimia bagusnya dikasih jeda. Demikian. Saya dari genetis, keluarga besar dari ortu, putranya 13 orang. Kemudian potensi tidak ada masalah dan ereksi juga tidak ada masalah. Cuman saya menderita wasir atau ambeien. Pertanyaannya, apakah porhani bisa juga menyembuhkan penyakit tersebut atau sebaliknya malah kurang baik terhadap penyakit itu? Nah, usianya juga sudah, Masya Allah, sudah 60 tahun dan sudah punya anak 3. Ya. Baik, Bapak, sudah. Kita harus mempelajari sumber ambien atau wasir itu dulu ya karena kita tadi komponen herbal satu power honey terkait vitalitas yang kedua habas yang terkait dengan kesehatan jadi yang namanya ambien di anus itu ada pembuluh darahnya itu melebar nah melebar itulah yang kemudian jendol ya karena melebar dia jendol kalau pemelebaran itu di kulit kita misalnya di tangan kita apa itu kan suka pembuluh darahnya jendol yang ada nonjol gitu ya. Itu pun nggak melebar aja jendol. Apa lebar? Nah, kalau bahasa awamnya itu varises. Bapak Ibu-ibu kalau lihat orang varises di kaki, itu kan pembuluh darahnya merengkel-merengkel kayak apa namanya ya. Jadi jendol-jendolannya itu gede-gede di kaki dan dilihat nggak enak. Biasanya kalau punya varises yang mau jadi anggota TNI, oh itu udah langsung nggak diterima gitu ya, karena itu kan nanti buat lari-lari dan sebagainya nyeri. Nah, varises yang terjadi di anus itulah yang namanya ambeien atau wasir. Jadi ambeien atau wasir itu varises. Makanya itu sebenarnya pembuluh darah yang melebar, yang jendol di apa namanya dubur atau anus. Nah, ketika masih kecil ya paling terasa benjolan ketika maaf cebok itu benjolan. Tapi begitu sudah tambah gede, benjolan itu keluar, jadi seperti daging. Ya, jadi ketika BAB benjolannya keluar, tapi maaf kalau pas dicebokin bisa dimasukin. Ya, tapi kalau grade-nya tambah naik lagi, BAB keluar dimasukin udah nggak bisa. Itu grade yang sudah end grade end state gitu biasanya. Nah itu kalau kegesek, maaf tinja atau makanan kebetulan agak kasar gitu ya, itu bisa luka terus BAB-nya berdarah. Nah, itulah kenapa kalau wasir itu suka diiringi dengan BAB berdarah. Nah, kenapa membesar? Nah, pertanyaannya itu dulu. Kenapa membesar? Pembuluh darah kok bisa membesar? Karena proses tekanan. Tekanan itu terjadi beberapa faktor. Bisa karena banyak duduk, karena duduknya itu kan kegencet tuh pembuluh darah dengan duduk. Maka akhirnya tekanan dari gencetan pembuluh darah itu menyebabkan aliran nggak lancar, akhirnya pembuluh darah melebar. Itu pertama. Kedua, sembelit. Nah, kalau lihat usianya, dari tadi yang bertanya 60-an tahun ya, itu kemungkinan besar yang kedua ini. BAB-nya tidak lancar. Kenapa? Karena semua BAB yang tidak lancar itu selalu terganggu saraf parasimpatisnya. Karena proses BAB dan makan itu selalu melibatkan saraf parasimpatis. Nah, saraf parasimpatis yang tidak sehat
itu pemicu paling besar adalah kurang tidur. Jadi jangan lagi, oh makanan kurang serat dan sebagainya, itu salah satunya. Tetapi yang paling dominan nomor satu. Jadi kalau diurutkan pakai ranking nomor satu yang menyebabkan gangguan pasase usus dan BAB susah, entah kering, entah keras, entah harus ngeden dan lain sebagainya, itu adalah kurang tidur. Nah, pada usia di atas 50 tahun, apalagi ini sudah 60 tahun, tidur itu untuk bisa dapat, nah, misalnya kan tidur normal itu dari sejak SMA sampai usia 100 tahun itu kebutuhannya sama, yakni 7 sampai 8 jam. Tetapi mendekati usia 50 tahun ke atas untuk dapat tidur segitu susahnya minta ampun. Mungkin nggak perlu saya tebak, Bapak yang tadi ngeluh ini yakin saya tidurnya mesti bermasalah. Walaupun merasa cukup, tapi saya yakin tidak akan bisa 7 sampai 8 jam. Nah, padahal kecukupan tidurnya itu sama. Ya, kecukupan tidur yang kurang, ya ini masih di bawah 7 jam dalam malam itu, apalagi nggak dapat deep sleep, ya deep sleep-nya kurang. Itu mesti sembelit. Nah, makanya yang pertama harus perbaiki itu ditambah ya terapi yang bisa memperbaiki pembuluh darah, yakni menggunakan habatus sauda dan zaitun. Ya, itu nanti bisa memperbaiki aliran darahnya. Kedua, bisa memperbaiki inflamasinya. Makanya produk tadi yang habas tadi yang berisi zaitun dan juga habatus sauda itu bisa menjadi solusi untuk ambeien-nya. Setelah memahami tadi apa namanya mekanisme kenapa terjadi wasir. Karena kalau nggak paham, saya udah minum obat ini kok belum sembuh-sembuh juga. Padahal sebenarnya yang harus dikoreksi tidak hanya sekedar minum herbalnya, tapi juga habit tidurnya harus ikut diperbaiki. Karena sumber kenapa pembuluh darahnya membesar itu salah satunya adalah dari habit tidur yang kurang yang menyebabkan sembelit dan menyebabkan pembuluh darah makin melebar. Nah, itu demikian secara tuntas dan ringkasnya seperti itu. Ya, ini produk Tibun Nabawi yang berisi habatus sauda dan zaitun. Kenapa pakai produk Tibun Nabawi? Karena habatus sauda dan zaitun ini merupakan bahan alami yang sudah dipakai dari sejak zaman kuno, ya. Bahkan semua zaman pakai. Dan ini tercatat di zaman Yunani, Mesir, Romawi kuno sudah dipakai. Diteruskan sampai zaman Nabi mendapat stempel obat kenabian atau Tibun Nabawi. Kemudian digunakan hingga zaman modern, dikuatkan dengan riset-riset yang lebih lengkap dan mutakhir. Dengan klaim bisa mengobati semua penyakit selain kematian. Dan ini bukan slogan, karena memang riset-risetnya banyak. Saya memiliki ratusan gitu ya, riset-riset jurnal-jurnal medis, ya jurnal farmasi yang melibatkan habatus sauda dan juga zaitun ya untuk terapi. Dan kebetulan saya juga menterapi pasien-pasien saya sebagainya dengan Ibu Nabawi. Dan alhamdulillah yaitu khasiatnya luar biasa, hanya dengan itu saja tuh hipertensi, diabetes, dan penyakit-penyakit sampai kanker, HIV, dan itu bisa banyak tertolong. Apakah ini bisa dikonsumsi oleh wanita atau ibu-ibu gitu ya? Takutnya memang itu tidak boleh juga dikonsumsi oleh wanita. Nah, bagaimana dok untuk produk Porhan ini? Ya, sebenarnya ini kita bicara dua hal. Satu komponen khasiat dan kedua marketing. Terkait dengan komponen yang kita sebutkan tadi bisa diminum laki-laki dan perempuan. Jadi ini belum bicara marketing ya. Jadi bisa diminum laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena memang kalau untuk wanita efeknya apa sih kalau untuk terkait sama hubungan suami istri? Yakni pelumasan. Karena ada wanita yang secara lidu itu maaf ini agak bicara agak sensitif ya. Ketika mau berhubungan suami istri itu pelumasannya kurang. Ya, sehingga malah tersiksa sendiri. Karena kalau pelumasan kurang itu nyeri dan lain sebagainya. Nah, komponen dalam herbal yang tadi kita sebutkan itu akan memperbaiki pelumasan di organ kewanita. Sehingga itu kenapa bisa pelumasan itu produksi? Karena libidonya bagus. Kalau ada gairah, maka yang namanya pelumasan itu akan produksinya bagus. Makanya wanita bisa minum ini. Ini tidak hanya laki-laki. Kalau laki-laki gimana untuk memperbaiki ereksi, memperbaiki potensi seksual, libido dan sebagainya. Perempuan bisa. Nah, ini terkait sama tadi yang kayu aqua, maka dan sebagainya itu laki perempuan bisa minum. Nah, kenapa kemudian ini kok cenderung tadi membahas untuk laki-laki? Karena masalah marketing.
Jadi marketing kita itu memang ini produk untuk laki-laki, dan tentu saja namanya produk itu kan selalu harus punya apa namanya spesifikasi gitu kan. Contoh misalnya begini, di penyakit jantung itu ke orang seringkali dikasih yang namanya pengencer darah. Nah, pengencer darah itu biasanya aspilet atau asam asetil salisilat. Aspilet, askardia atau apa mereknya macam-macam. Itu dosis 80 miligram sampai 100 miligram biasanya. Nah, itu fungsinya mengencerkan darah bagi penderita penyakit jantung, jantung koroner biasanya. Nah, pada asam asetil salisilat ini khasiatnya tidak hanya untuk jantung saja, tapi juga untuk penurun panas. Makanya ada asam asetil salisilat dengan merek lain yang isinya itu sama, tapi untuk turun panas. Mungkin Bapak-Bapak Ibu di sini tahu yang namanya produk, ini agak menyebut produk ya, Bodrexin. Ya, Bodrexin itu isinya turun panas. Biasanya diminum untuk anak-anak. Dosisnya juga 80 miligram. Isinya asam asetil salisilat. Sama persis dengan obat jantung yang diberikan dokter yang namanya Aspilet, generiknya gitu ya, generiknya itu Aspilet. Itu sama persis isinya dengan Bodrexin. Tapi Aspilet, walaupun isinya sama persis dengan Bodrexin, selalu diresepkan dokter untuk penyakit jantung. Sementara Bodrexin biasanya dikasihkan anak-anak yang demam. Nah, kalau misalnya si di rumah itu eyangnya yang sakit jantung, Mbah Putri atau Mbah Kakungnya sakit jantung, terus aspiletnya habis, tiba-tiba di kotak obat itu ada Bodrexin cucunya, kira-kira boleh minum nggak? Kalau saya ada di situ, saya bilang minum aja Mbah, itu isinya sama. Ya, itu karena saran medis gitu ya. Tapi secara marketing kan selama ini Bodrexin itu turun panas, Mbahnya mungkin juga akan nolak. Wah, ini kan obatnya cucu buat turun panas, masa obat jantung dikasih turun panas? Oh, enggak begitu. Secara komponen ini bisa di jantung, bisa juga untuk turun panas. Nah, sebaliknya, misalnya si kecil lagi panas, Bodrexinnya habis, yang ada obat jantungnya mbahnya, ya yang tadi isinya sama tadi. Kalau ibu-ibu yakin saya nggak berani itu ngasih obat itu. Wah, masa anak demam dikasih obat jantung mbahnya, gitu kan? Nanti gimana jantungnya? Padahal isinya sama. Gitu kan? Kalau saya yang ada di situ, minum aja, efeknya sama kok, isinya sama. Hanya marketingnya aja yang berbeda. Nah, sama juga dengan produk ini. Jadi secara marketing memang arahnya vitalitas laki-laki. Ini menunjukkan kenapa? Karena memang yang banyak masalah itu laki-laki, yang biasa nanggung stres, yang biasa diabetes itu kebanyakan laki-laki. Makanya pasarnya laki-laki, ibu-ibu itu jarang lah kena kayak gitu-gitu. Punya masalah seksual apa itu jarang lah. Yang banyak rewel itu memang laki-laki. Makanya obatnya ini didesain untuk laki-laki. Tapi apakah ibu-ibu boleh minum? Boleh, dan ada khasiatnya dan juga mendukung potensi seksual dari kalangan wanita. Cuma kan kadang-kadang kalau ini dijual dengan marketing wanita, wanita itu kan pemalu. Ya, jadi kalau ini bisa mendukung libido wanita gitu kan rata-rata malu gitu ya. Kok seperti dieksploitasi. Tapi kalau laki-laki itu memang nggak tahu malu. Jadi kalau ada masalah, ini produknya ini gitu ya. Ya karena memang itu masalah, dia punya kewajiban untuk namanya membahagiakan istri gitu ya. Demikian nih jawaban terkait dua sisi tadi ya, marketing sama komponen khasiatnya. Apakah ini aman untuk ibu hamil, Dok? Nah, kalau ibu hamil baiknya jangan. Ya, karena di situ ada kurkumin. Ya, kurkumin ini keamanannya untuk ibu hamil itu kurkumin yang dari kunyit tadi. Kemudian yang kedua, ada komponen yang khawatirnya nanti memicu kontraksi rahim. Ya, jadi ibu hamil baiknya jangan mengkonsumsi madu yang ini. Gitu. Assalamualaikum, Pak. Mau tanya nih. Ini berkaitan dengan psikologi juga ya, Dok. Kalau untuk orang yang Ya. tadinya itu stres berat, kemudian juga hampir gila, tapi setelah beberapa tahun mengalami stres, akhirnya dengan izin Allah sembuh sekarang. Tapi setelah sembuh, barangnya itu belum sembuh juga, Dok. Nah, mohon penjelasannya apakah dari segi takaran, kemudian juga pola aktivitas, dan juga bagaimana sih cara penanganannya, Dok? Ya, tadi di materi yang saya sampaikan, waktu membahas komponen-komponen, itu kan ada gangguan mental, terutama pas membahas di kayu akwai, kemudian maka itu salah satunya itu adalah
apa namanya menterapi untuk gangguan mental dan sebagainya. Karena memang gangguan mental itu salah satu penyebab terjadinya gangguan potensi dan juga gangguan libido. Itu dari gangguan mentalnya sendiri. Yang kedua, apalagi tadi cerita jalani terapi. Semua obat-obat psikotropika yang diberikan entah dari RSJ atau psikiatri, dokter kesehatan jiwa, itu semuanya menekan yang namanya entah itu kesuburan, entah itu libido, itu mesti menekan ke sana. Sehingga ketika sudah stabil kejiwaannya, mesti akan meninggalkan jejak libido dan potensi seksualnya itu menurun. Dan biasanya terkait sama hormonal. Nah, makanya tadi kayu akwai ya meningkatkan produksi testosteron, kemudian juga maka, kemudian juga tadi kelor. Nah, itu potensinya itu. Jadi kalau dengan kondisi gangguan mental seperti itu, ini yang saya tadi sebutkan berarti ada masalah stres kronis gitu ya. Selain nantinya manajemen stresnya harus bagus, reaksinya biasanya tidak bisa kita jadikan sehari 2 hari, bisa 3 hari setelah konsumsi itu baru ada reaksi gitu ya. Nanti di ini aja apa namanya testimoni aja setelah penggunaan sehari 2 hari 3 hari, oh baru hari ketiga dok atau hari keempat ya. Tapi kalau hari pertama kedua ternyata sudah ini ya alhamdulillah ya karena memang butuh jangka waktu awal untuk mencapai reaksi yang diinginkan gitu kan. Itu wajar. Jadi gangguan stres yang kronis, gangguan mental, dan kejiwaan dan sebagainya itu memang treatmentnya harus tuntas dulu, baru setelah itu recovery-nya butuh waktu. Makanya kita juga tidak menjanjikan untuk yang gangguan seperti ini, oh ini langsung diminum, langsung tokcer, enggak. Mesti seperti saya katakan tadi butuh waktu sehari sampai 3 hari untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Demikian.